Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kita dengan tema kamu adalah garam dunia. Ini adalah suatu pernyataan. Ini adalah suatu penegasan kepada kita, kamu adalah garam dunia. Bukan dikatakan kamu harus menjadi garam, tidak. Tapi dikatakan dengan jelas, dengan kepemilikan yang jelas, identitas orang percaya adalah garam. Ya. Tidak ditawar-tawar lagi. Ya, tidak ada tawar-tawar lagi. Firman Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dunia. Maka saudara yang terkasih, itulah identitas kita sebagai orang yang percaya. Kita hadir di dunia ini adalah menjadi garam. Karena banyak kasih yang hambar pada saat ini. Banyak keadilan yang hambar. Ya, banyak yang hambar di dunia ini. Maka kita datang ke dunia ini adalah memberikan rasa yang baik, rasa yang nikmat, ya, rasa yang begitu lezat. Maka saudara yang terkasih, mari, kamu adalah garam dunia. Kita ingat, kamu adalah garam dunia. Maka fungsi kita sebagai garam itu apa? Ya. Yang pertama adalah mengawetkan. Ya. Kehadiran orang percaya adalah mempersatukan, bukan memperceraikan. Kehidupan orang percaya adalah memberikan rasa nyaman, kedamaian dimanapun kita berada. Maka ketika orang percaya hadir dalam suatu persekutuan, maka kita harus mengawetkan persekutuan itu. Maka ketika kita hadir dalam suatu kumpulan, ketika dengan kehadiran kita perkumpulan itu menjadi bubar dan tidak bisa dipertahankan, maka kita harus menjadi pertanyaan, apakah kita garam? Atau mungkin memang garam, tapi sudah hambar. Maka saudara yang terkasih, mari. Maka ketika ada persekutuan orang Kristen di mana yang dalam persekutuan itu adalah orang Kristen, tapi ternyata bubar, di mana fungsi garamnya? Maka saudara yang terkasih, mari. Maka keluarga orang Kristen adalah keluarga yang awet. Hubungan suami istri pasti awet sampai maut memisahkan. Tapi alangkah sedihnya, banyak juga orang Kristen, keluarga Kristen, hubungan suami istri tidak awet. Apakah mereka garam? Ya mungkin garam, tapi garam yang hambar. Maka saudara yang terkasih, mari. Ini perenungan kita. Memang dalam hubungan suami istri banyak yang hambar. Karena mungkin ada kekurangan, ketidaksempurnaan. Tapi justru disitulah kehadiran garam itu. Memberikan rasa. Maka ketika kita memasak, ya mungkin sudah kita buat bumbu begitu bawang entah apapun itu, ya. Tapi ketika tidak dimasukkan garam, terasa hambar, kurang nikmat. Maka saudara yang terkasih, memang kekurangan di antara suami istri itu ada. Kekurangan di tengah-tengah keluarga itu pasti ada. Tapi mari kita awetkanlah hubungan kita. Berikan rasa, karena garam itu memberikan rasa, sehingga yang hambar menjadi nikmat.
Maka berikanlah kenikmatan-kenikmatan di tengah-tengah hubungan kita dengan fungsi kita sebagai garam, memberikan rasa. Maka saudara yang terkasih, mari di dalam hubungan keluarga kita, hubungan suami istri, kita haruslah tetap awet sampai maut yang memisahkan kita. Kekurangan pasti ada, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Tapi mari sempurnakan dia dengan rasa damai, rasa untuk memperlengkapi dia, menerima dia dengan segala kekurangannya, dan sempurnakan dia dengan kasih daripada Tuhan. Baru fungsi apa lagi? Fungsi garam. Fungsi garam itu adalah mencegah kebusukan. Ya, memang ketika mungkin para nelayan sebelum masuk kulkas ini perlu digaram mencegah kebusukan. Maka di dunia ini sudah banyak kebusukan karena akibat daripada dosa. Maka fungsi kita adalah mencegah kebusukan. Kita mencegah dunia ini dari kebusukan rohani. Karena banyak kebusukan yang ditimbulkan oleh iblis, yang ditimbulkan oleh dosa. Maka tugas kita adalah mencegah dunia ini dari kebusukan rohani. Maka kehadiran orang percaya itu jelas menjadi garam di dunia ini. Memberikan rasa di tengah-tengah dunia ini. Rasa apa itu? Rasa sukacita, damai sejahtera. Dan itu harus kita berikan kepada dunia ini. Karena orang percaya harus menggarami dunia ini. Memberikan rasa kepada dunia ini. Sehingga orang lain merasakan kasih daripada Tuhan. Merasakan pertolongan daripada Tuhan. Melalui kehadiran kita. Maka saudara yang terkasih, apalagi fungsi daripada garam itu, yaitu memberikan rasa. Karena kehadiran orang percaya adalah menjadi berkat. Kehadiran orang percaya adalah memberikan rasa damai kepada orang lain. Maka mari saudara yang terkasih, kita harus tetap menunjukkan identitas kita itu. Kita harus menyenangkan orang lain. Kita harus tetap mengasihi orang lain. Kita harus tetap memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. Maka saudara yang terkasih, mari bagaimana kita memberikan sukacita kepada orang lain, yaitu mengasihi dan menolong orang-orang di sekitar kita, menaati dan menghormati orang tua, menghibur orang di dalam kesusahan. Maka saudara yang terkasih, mari kita sebagai orang percaya, sebagai garam yang memberikan rasa kepada orang lain. Mungkin banyak sekarang sudah mati rasa untuk melakukan kasih, mati rasa untuk memaafkan, mati rasa untuk peduli kepada orang lain. Kitalah menjadi teladan untuk memberikan rasa damai, menghadirkan rasa kepedulian antara satu dengan yang lain. Maka garam adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Maka kehadiran orang Kristen adalah mempengaruhi dunia ini, bukan dipengaruhi oleh dunia ini. Karena apa? Karena kuasa yang ada di dalam hidup orang percaya melebihi kuasa yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dalam kehidupan orang percaya melebihi roh yang ada di dunia ini. Maka saudara, tidak ada lagi kompromi. Kita harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ini adalah jati diri kita. Ini adalah kewajiban kita. Kita harus mempengaruhi dunia ini dan bukan sebaliknya. Orang dunia yang mempengaruhi kita. Kita yang mempengaruhi dunia ini. Kita mempengaruhi tanpa terpengaruh. Banyak pula orang pada awalnya mempengaruhi, tapi justru terpengaruh. Mungkin ada penginjilan demikian juga. Ada cerita seorang pendeta senyoran kami mengatakan, ada pendeta penginjilan atau ada pendeta yang datang ke parter tuak, lapo tuak. Maksudnya adalah merekrut
atau mengajak orang yang ada di partir tua bapak-bapak itu untuk datang ke gereja. Memang pada awalnya Pak Pendeta ini tidak minum tuak. Ya, dia coba-coba minum. Ternyata bukan dia yang mempengaruhi orang itu untuk meninggalkan tuak, tapi justru dia yang terpengaruh. Ya, orang itu sudah meninggalkan tuak, bahkan dia mabuk-mabukan dengan tuak tersebut. Maka saudara yang terkasih, mari ya, kita mempengaruhi tanpa terpengaruh. Itu adalah prinsip daripada garam. Dan itu adalah prinsip kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka saudara yang terkasih, mari garam yang tidak kelihatan dalam masakan tetapi memiliki pengaruh yang kuat untuk memberi cita rasa. Demikian kehendaknya kehidupan setiap orang percaya di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kita ya kaum minoritas, tapi kita bisa mempengaruhi kaum mayoritas. Dengan apa? Dengan teladan yang baik, memberikan rasa damai, rasa sukacita. Ya, inilah maksud Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah garam dunia. Ini adalah pernyataan suatu penegasan bahwa keberadaan orang percaya itu bernilai dan mempunyai fungsi penting bagi lingkungan mereka. Maka dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita tunjukkan kita adalah garam. Sehingga lingkungan itu merasakan kehadiran kita. Maka garam yang hambar itu adalah ketika dia hadir atau tidak hadir, tidak memberikan dampak. Ya, tidak memberikan dampak. Tapi garam sesungguhnya adalah ketika dia hadir, dia memberikan dampak. Ya, langsung terasa ketika kita mungkin memasak sesuatu, ketika mungkin garam itu tidak kita buat, maka ya hampa dia. Tapi ketika kita membuat garam, menaruhkan garam ke dalam sayuran kita, mungkin ya langsung terasa garamnya. Inilah kita saudara yang terkasih. Mari perbuatan-perbuatan baik kita sebenarnya ya itu harus dirasakan orang lain. Karena ya garam itu adalah memberikan rasa di mana dia berada. Demikian juga kita, dimanapun kita berada, kita harus memberikan rasa di lingkungan kita. Kita harus memiliki kualitas hidup. Kita harus memiliki integritas dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kamu adalah garam dunia. Mempengaruhi tanpa dipengaruhi. Kita mempengaruhi tanpa terpengaruh. Maka berdirilah tegak di dalam identitas kita. Kita adalah garam dunia. Mari kita garami dunia ini, berikan rasa. Kita awetkan kebersamaan, kita awetkan kasih di antara kita awetkan hubungan di antara kita. Memang di tengah-tengah kita banyak kesalahan, tapi dengan ya kehadiran kita, dengan sebagai garam, kita akan mengawetkan persekutuan kita. Karena apa? Karena kita memberikan rasa damai sejahtera. Maka saudara yang terkasih, mari keluarga Kristen haruslah tetap awet dan harmonis sampai maut memisahkan kita. Karena ini adalah identitas kita. Karena pernikahan Kristen adalah pernikahan yang unik, di mana Allah berperan di dalam pernikahan itu. Dan Allah mengatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu harus kita ingat. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Hanya Tuhan yang bisa memisahkan dengan maut. Maka kita harus pegang itu. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Maka ketika ada kekurangan di tengah-tengah pasangan kita, sempurnakan dia dengan kasih daripada Tuhan. Tunjukkanlah bahwa kita adalah garam. Suami adalah garam. Istri adalah garam. Artinya berikanlah rasa damai, rasa sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati. Salam.